Ilham selaku fasilitator dan Bapak Harimurti selaku pengajar praktik yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yeni Apriani, CGP Angkatan 6 dari UPTD SD Negeri 1 Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Mamuju. Dan yang ada di sebelah saya, beliau adalah Bapak Salijan selaku kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 1 Sukadana Baru. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada di sini selaku kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan tersebut saling berbenturan. Baik, selamat siang Bapak. Maaf mengganggu waktu bekerjanya, boleh minta waktunya sebentar Pak? Boleh. Baik, langsung saja ya Pak. Ya. Jadi begini Pak, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak? Iya, pasti ada. Pasti ada. Nah, selama Bapak di SD 1 Sukadana Baru, pernah tidak Pak mengalami dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yeni Apriani. Pertama, saya jawab dulu ya. Jadi di setiap sekolah itu pasti ada masalah ya, terutama tentang dilema etika. Jadi kalau kita punya kasus ya, misalnya kasus yang berhubungan dengan anak, mungkin dengan pendidik, itu harus dilihat dulu dari mana kasus itu ada hubungannya dengan ranah hukum atau tidak. Kemudian nanti juga dilihat permasalahannya seperti apa. Kalau memang itu ada hubungannya dengan ranah hukum, maka permasalahan itu harus diselesaikan dengan hukum. Tapi kalau itu merupakan dilema etika, nanti juga akan diselesaikan di sekolah. Jadi itu kiat-kiat Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ya Pak ya? Iya. Salah satunya seperti itu cara membedakan. Kemudian nih Pak, yang saya mau tanyakan ke Bapak, kira-kira bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama dari kasus-kasus yang sudah dialami Bapak tersebut? Pertama, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, melihat permasalahan itu seperti apa. Permasalahan itu nanti sebelum diselesaikan, masalah itu dikonfirmasi dulu dengan yang bersangkutan, kemudian ada kepentingan apa atau gimana masalah itu yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu diselesaikan di tingkat sekolah dulu ya, dengan cara memanggil yang bersangkutan, kemudian minta keterangan dari teman-teman guru yang lain, kemudian dikumpulkan, dikasih bimbingan untuk mencari solusi bagaimana jalan keluarnya diselesaikan di sekolah. Kemudian yang ketiga ada semacam rencana tindak lanjut untuk ke depan supaya masalah-masalah yang ada di sekolah itu bisa diselesaikan dan ada tindak lanjutnya. Berarti tidak langsung orang yang bersangkutan itu
langsung bikin keputusan gitu enggak ya Pak ya? Tidak, Jadi tidak. Bapak mencari fakta-fakta, mengumpulkan fakta yang relevan, kemudian dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi seperti itu maksudnya. Baik, untuk selanjutnya Pak, kira-kira selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika. Kira-kira hal-hal apa saja Pak yang dianggap efektif menurut Bapak? Yang pertama ya, yang dianggap efektif, pertama dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ya terfokus kepada guru dan siswa, Kalau guru itu sendiri katakanlah bekerja tidak maksimal, maka tidak akan terjalin proses kegiatan belajar yang efektif. Kemudian Pak, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di lima etika? Kira-kira ada nggak Pak tantangannya? Banyak sekali sih tantangan untuk menyelesaikan kasus-kasus di lima etika ya. Kembali kepada pribadi pendidik ya, daripada pribadi pendidik atau guru ya, karena guru itu punya latar belakang yang berbeda gitu. Guru yang satu dengan guru yang lain. Kendalanya mungkin bisa dari latar belakang rumah tangga atau kehidupan atau masalah yang di rumah itu juga merupakan suatu kendala ya. Kemudian guru itu tidak mengedepankan kedisiplinan, itu juga merupakan kendala atau tantangan. Berarti dari dirinya sendiri ya Pak, dari internalnya menjadi kendala, dari eksternalnya ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal nih Pak untuk pemanggilan, tadi kan misalnya ada kasus di sekolah tentang guru tidak disiplin, kira-kira Bapak punya jadwal sendiri atau Bapak langsung menyelesaikan masalah ini? Kalau masalah jadwal rutin itu hanya berupa setiap minggu itu ada briefing, yang tujuannya adalah ya pembinaan rutin. Kemudian untuk jadwal yang rutin itu hanya hanya bersifat supervisi ya. Supervisi itu juga sudah merupakan merupakan jadwal ya, walaupun itu tidak resmi, tetapi itu bisa sebagai acuan untuk mengurangi dilema etika yang terjadi di sekolah. Tapi untuk ke depan ya nanti akan dibuat jadwal berkala ya, jadwal yang rutin untuk setiap bulan. Berarti ini termasuk rencana tidak lanjut ya Pak ya? Dan tidak lanjut kita ke depan. Kemudian Pak, ada nggak sih Pak faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Ada ya. Jadi faktor yang mempermudah untuk mengambil keputusan itu diantaranya ya saran pendapat dari teman-teman sebaya, artinya sama-sama guru ya, kemudian juga melibatkan stakeholder sekolah ya, yang punya kepentingan dengan sekolah kita ini. Sebenarnya komite sekolah itu sangat berperan sekali. Ya. Jadi dari semua percakapan kita tadi nih Pak, kira-kira apa yang Bapak ketik dari pengalaman Bapak itu untuk pengambilan keputusan di lima etika? Baik, yang bisa saya ambil dari dilema etika ini ya, yang pertama harus ada pendekatan persuasif. Artinya kita selalu mengadakan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik antar warga sekolah
sekolah, kemudian stakeholder di sekolah, jadi ya harus bisa apa ya, membangun kerjasama ya. Menjadi hubungan baik ya Pak ya. Baik. Jadi kalau ini kan saya melihat Bapak sudah terlalu banyak ya Pak sekolah yang dipimpin kan berbeda-beda. Yeah. Dan tentu saja permasalahannya juga berbeda setiap sekolah. Jadi seperti itu Bapak menyelesaikan masalahnya. Yang jelas kalau dari percakapan kita tadi, kalau saya ambil inti pokoknya itu setelah Bapak mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tentunya ya Pak, itu ada rencana tindak lanjut. Nah, itu gunanya untuk apa ya Pak? Supaya ya nanti ada apa ya, semacam evaluasi gitu ya Pak, supaya pembelajaran di sekolah kita itu sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat jelas ini Pak. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak itu bisa menambah pengetahuan saya, pengalaman saya untuk kedepannya dan meningkatkan pembelajaran ke yang lebih baik lagi. Sekian wawancara saya dengan Bapak Sarijan, Kepala Sekolah dari UPTD SD Negeri 1 Sukadana Baru. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rino William Wekan selaku fasilitator dan yang saya hormati Bapak Harimurti selaku pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Yeni Apriani, CGP Angkatan 6 dari UPTD SD Negeri 1 Sukadana Baru. Dan yang ada di sebelah saya ini, Ibu cantik ini bernama Bu Winarti. Beliau adalah kepala sekolah dari UPTD SD Negeri 1 Nagon Baru. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada beliau untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah beliau, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan. Baik, selamat siang Ibu Winarti. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf Bu, mengganggu waktu kerjanya Ibu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Baik, langsung saja ya Bu. Jadi begini Bu, seperti yang kita ketahui bersama, Ibu kan kepala sekolah di sini sudah lama ya Bu ya. Tentunya Ibu sudah paham, sudah mengerti lingkungan tempat bekerjanya Ibu itu. Tentu saja di dalam sekolahan itu ada beberapa permasalahan. Seperti permasalahan itu seperti dilema etika atau pembujukan moral seperti itu ya Bu. Jadi ada nggak Bu kira-kira untuk waktu dekat ini yang menurut Ibu itu termasuk kasus gitu, termasuk permasalahan untuk sekolah? Ada ya Bu. Bisa minta ceritakan sedikit Bu? Ya, misalnya kalau kasus kita lihat apa kasusnya dulu, misalnya di situ ada kasus yang berkaitan dengan ranah hukum atau berkaitan atau bertentangan dengan hukum, tapi itu bisa dikatakan sebuah kejutan moral. Nah, tetapi apabila kenakalan masalah itu masalah anak yang tidak berkaitan atau yang tidak melanggar hukum, itu adalah juga bisa dikatakan Ya. Jadi itu cara Ibu untuk mengidentifikasi ya Bu, atau membedakan bahwa itu tuh dilema etika atau bujukan moral seperti itu ya Bu. Jadi yang saya tangkap itu kalau misalnya sudah berhubungan dengan hukum berarti itu maksudnya bujukan moral seperti itu. Kalau tidak berarti ya etika. Ya. Baik Bu. Jadi pertanyaan saya Bu, kira-kira Ibu itu cara pengambilan keputusan Ibu yang seperti apa Bu? Setelah Ibu ada kasus dilema etika Ibu, nah itu Ibu cara mengatasinya seperti apa? Ya, kita
pilih-pilih dulu Pilih-pilih dari ya. nilai kebajikan yang harus diambil. Nah, karena menjunjung nilai kebajikan itu sebuah keadilan, sebuah kejujuran, bahkan menyangkut dengan kemanusiaan dan lain-lain. Nah, kemudian kebenaran itu secara tidak langsung akan mengikutinya. Mengikuti katanya ya. Kemudian Bu, ada pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira ada nggak Bu langkah-langkah yang dilakukan Ibu untuk mengatasi dilema etika itu? Tentu saja saya juga punya langkah-langkah, misalnya ada dilema etika, ya pertama kita konfirmasi dulu masalahnya dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ya bagaimana kita akan menindaklanjuti itu bersamaan dengan dewan guru, kita bermusyawarah untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga tentunya bagaimana kita untuk merefleksi atau menindaklanjuti agar dilema tersebut tidak dan berarti kita itu membutuhkan ya Bu, atau kita mengajak stakeholder sekolah untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi itu bukan keputusan Ibu sendiri karena saya di sini sebagai kepala sekolah punya mitra dewan guru termasuk tenaga pendidikan yang lain. Jadi harus disertakan seperti ya Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, ini semua akan berjalan secara efektif jika kita itu komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya orang tua, bahkan guru juga, karena orang tua ini juga mempunyai peran pokok di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi itu. Kemudian Bu, jadi selama ini pengambilan keputusan dilema etika itu ada nggak sih Bu hal-hal yang merupakan tantangan Bu? Ada ya Bu. Kadang di antara kita itu ada yang tidak berani atau bagaimana tidak terbuka. Jadi itu mungkin hanya dipendam, akhirnya saya sebagai kepala sekolah terkadang juga harus menelusuri, harus tahu bagaimana yang sebenarnya. Jadi yang saya butuhkan ini keterbukaan dari semua pihak, misalnya anak demikian lapor ke rumah, nah orang tua harus terbuka dengan dewan guru, begitu juga dengan dewan guru yang lain. Berarti memang harus ada sikap saling jujur, sikap saling keterbukaan. Saling itu dewan guru ataupun paling itu kita menghadapi yang masalah. Kemudian Bu, pada saat Ibu ingin melakukan pengambilan keputusan pada dilema etika tersebut, kira-kira ada jadwal tersendiri nggak Bu, atau secara langsung Ibu sampaikan? Kalau masalah jadwal pengambilan itu saya rasa tidak ada. Tidak tentu kalau kita buat jadwal, tidak tentu pas jadwal kita buat itu ada. Jadi ya, kita tinggal waktunya seketika. Jadi secara langsung ya, jadi pas ada permasalahan, kemudian kita langsung telusuri dan sebagainya. Kemudian Bu, ada nggak Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk proses pengambilan keputusan? Saya rasa yang pertama kita harus tadi konfirmasi musyawarah dengan semua dewan guru, sebagai warga sekolah, sebagai tenaga pendidik dan pendidikan. Jadi intinya seluruh dewan guru itu menjadi faktor apa sih Bu yang mempermudah kita harus semua masalah itu harus kita pikul bersama, kita selesaikan bersama. Baik. Jadi tadi dari yang kita sudah bicarakan tadi Bu, dari pengalaman Ibu, kira-kira apa nih Bu? Rencana tindak lanjut mungkin ada Bu? Ya, yang jelas supaya semua berjalan dengan baik, kita harus menjalin komunikasi yang baik
berinteraksi sebagai keluarga pada saat jam sekolah. Jadi intinya kita itu harus bersosialisasi yang baik tentunya ya, Bu, Iya, iya. bersama dengan orang tua, bersama dengan stakeholder dan menjalin kerjasama supaya pembelajaran kita itu terwujud sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universalnya. Sebab kalau tidak ada komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, ini jelas akan menghambat. Kita menuntut supaya anak didik kita itu bisa pandai disiplin. Nah, sementara kalau orang tua tidak diajak komunikasi, tentunya kan kurang pas. Jadi orang tua tahu misalnya anaknya sering datang terlambat dan sebagainya. Itu kan kita bicara juga perlu konfirmasi pemimpinan dia, termasuk para pendidik juga demikian. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan penjelasan yang luar biasa lengkap. Mudah-mudahan apa yang Ibu tuangkan hari ini bisa menjadi pelajaran untuk saya, menambah wawasan untuk pribadi saya untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia itu semakin maju dan berkembang. Amin. Baik, Semua akan berjalan lancar dan sukses untuk kalian nih. Ibu. Baik, sekian wawancara saya dengan Ibu Cantik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.